Balik lagi sama gua. Semoga kalian sehat selalu, dan tanpa berlama-lama kita lanjut ke episode selanjutnya. Beta episode 251, Bangkitnya Raja Kegelapan Morad. Langit Douki kontinen yang biasanya cerah kini diselimuti awan hitam pekat. Guntur bergemuruh tanpa henti. Petir keunguan menari di antara kabut hitam yang seolah hidup. Di tengah kehancuran itu, sebuah jurang raksasa menganga. Dari dasar kegelapan muncul suara berat, dalam, dan menyeramkan, seperti bisikan dari neraka kuno. Aku telah tidur terlalu lama. Suara itu mengguncang dunia. Dari dasar jurang, muncullah kabut hitam pekat yang menjalar cepat, menyelimuti daratan dan melahap semua cahaya di sekitarnya. Dalam kabut itu, muncul siluet besar, dua mata merah menyala seperti bara neraka, menatap langit dengan penuh kebencian dan haus darah. Itulah Morad, Raja Kegelapan yang selama ribuan tahun tersegel oleh para dewa api. Tubuhnya raksasa, kulitnya sehitam malam, dengan urat-urat ungu yang berdenyut dan menyala seperti lava gelap. Sayap hitam besar menjulang di punggungnya, menutupi langit ketika terbentang. Suara erangan keras mengguncang seluruh daratan. Gunung bergetar, pepohonan tumbang, dan makhluk roh melarikan diri ke segala arah. Morad melangkah keluar dari jurang. Setiap tapak kakinya membuat bumi retak dan udara bergetar. Di kejauhan, Xiao yang berdiri di atas tebing, tubuhnya masih diselimuti aura api putih suci. Di belakangnya, Yun, Medusa, dan Gunanhai menatap pemandangan itu dengan wajah tegang. Energi ini, gumam Gunanhai lirih, suaranya hampir tak terdengar. Ini bukan kekuatan dari dunia ini. Ini kekuatan yang melampaui Douki. Xiao yang menatap ke bawah dengan mata tajam, angin malam menerpa rambutnya yang panjang. Ia dapat merasakan hawa gelap yang menekan hingga ke tulang. Jadi, dia akhirnya terbangun, ucapnya pelan. Morad menatap lurus ke arah Xiao Yan, seolah menyadari siapa yang menjadi kunci kebangkitannya. Api putih, cahaya yang mengganggu tidurku. Suaranya menggema seperti ribuan suara bersatu dalam satu nada rendah. Kau, pewaris api para dewa, dunia ini sudah menunggu kehancuran, dan kau adalah nyala terakhir sebelum semuanya padam. Xiao yang turun perlahan dari tebing, pijakan kakinya membuat tanah bergetar lembut. Api putih di tubuhnya berkobar semakin besar, berubah menjadi keemasan di ujungnya. Kalau begitu, biarkan aku jadi cahaya terakhir itu, katanya dengan suara tenang namun tegas. Morad tertawa keras, suaranya mengguncang langit. Cahaya hanyalah bentuk ketakutan dari kegelapan. Dengan satu ayunan tangannya, ribuan makhluk hitam muncul dari kabut. Makhluk-makhluk seperti iblis tanpa wajah bergerak cepat menuju Xiao Yan. Udara di sekitar mereka langsung menjadi dingin dan pekat, seolah mencabut kehidupan dari segala yang disentuhnya. Xiao Yan melompat tinggi ke udara, tangannya berputar membentuk formasi api. Heavenly Flame Shield. Sebuah perisai besar dari api putih muncul, membentuk kubah di sekelilingnya. Makhluk-makhluk kegelapan menabrak perisai itu satu persatu, berubah menjadi abu dalam sekejap. Tapi jumlah mereka tidak berhenti. Semakin banyak yang muncul dari balik kabut hitam. Yun menatap dengan cemas. Jumlah mereka tidak terbatas. Xiao yang tidak bisa terus bertahan seperti ini. Namun Xiao yang hanya tersenyum tipis. Ia menatap ke arah Morad dan berkata pelan, "Kalau begitu, biarkan aku yang menghapus sumbernya." Ia menutup matanya. Dalam sekejap, 9 lingkaran api muncul di sekeliling tubuhnya, berputar cepat seperti galaksi kecil. Api putih, merah, biru, hijau, hingga ungu menyatu menjadi satu pancaran cahaya luar biasa terang. Nine Flame Fusion, Spirit Ignition. Tubuh Xiao yang menyala seperti bintang. Ia terbang menembus langit, meninggalkan jejak api panjang di udara. Dalam satu gerakan cepat, ia menembakkan semburan api raksasa ke arah Morad. Ledakan besar terjadi, menelan seluruh area dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ledakan itu menghancurkan tanah, membakar udara, bahkan mengubah langit menjadi merah menyala. Namun dari dalam cahaya itu, terdengar tawa mengerikan. Morad muncul kembali tanpa luka berarti, hanya sebagian kulitnya yang retak dan memancarkan energi ungu gelap. Kau pikir api fana bisa menghancurkan kehampaan abadi? Katanya dengan nada dingin. Ia menepuk dadanya, dan dari tubuhnya memancar cahaya hitam yang membentuk
simbol aneh di udara. Aku adalah bayangan dari para dewa, dan kau hanyalah percikan kecil dari api mereka. Energi Morat meningkat drastis. Langit menjadi lebih gelap, bahkan sinar api Xiao yang seolah tersedot oleh kekosongan. Dunia di sekitarnya bergetar, seakan tidak mampu menanggung keberadaan dua kekuatan besar itu. Xiao yang merasakan tekanan luar biasa. Tapi di dalam dadanya, api kehidupan menyala semakin terang. Ia menatap lurus ke arah Raja Kegelapan itu dan tersenyum kecil. Kalau begitu, biarkan percikan kecil ini membakar langit. Ia menggenggam tangan kanannya. Api putihnya berubah menjadi kemasan, lalu meledak ke seluruh arah. Dalam sekejap, Xiao yang menghilang dari pandangan mata, hanya cahaya yang tersisa. Dalam jarak persekian detik, ia muncul tepat di depan Morat, memukul dada makhluk itu dengan telapak tangannya. Heavenly Flame Burst, Pure Origin. Tubuh Morat tersentak keras. Cahaya kemasan menembus dadanya, membuat kabut hitam di sekelilingnya terbakar dan menghilang. Untuk pertama kalinya, ekspresi marah tergambar di wajah Raja Kegelapan itu. Namun sebelum Xiao yang bisa menarik tangannya, Morat menggenggam pergelangan tangannya dan berbisik pelan. Kau kuat, manusia, tapi kau bukan satu-satunya pewaris para dewa. Seketika kabut hitam menyelimuti mereka berdua. Dunia bergetar, dan keduanya menghilang ke dalam kehampaan. Yun Yun menjerit, Xiao Yan. Namun hanya keheningan yang tersisa. Langit menjadi tenang, kabut menghilang perlahan, dan dunia kembali diam. Di kejauhan, hanya sinar api putih kecil yang masih berkelip, tanda bahwa pertempuran sejati belum berakhir. BTTH episode 252, Api Kehidupan Melawan Kekosongan Abadi. Langit alam para dewa bergemuruh hebat. Pusaran energi raksasa melingkupi area pertempuran antara Xiao Yan dan Morat. Awan hitam menebal, sementara api putih berkilauan membelah kegelapan seperti bintang yang menolak padam. Setiap letupan energi membuat tanah di bawah mereka retak, membentuk jurang-jurang dalam yang memuntahkan magma merah menyala. Morat berdiri di tengah pusaran itu, tubuhnya menjulang seperti gunung hitam, dengan dua sayap besar yang terbuat dari kabut kegelapan. Dari setiap langkahnya, tanah membusuk, tumbuhan mengering, dan udara menjadi dingin membekukan. Energi jahat yang keluar dari dirinya begitu pekat, hingga mengubah langit menjadi warna ungu gelap. Sementara itu, di sisi lain, Xiao yang berdiri tegak di atas batu besar yang terapung di udara. Api putih dan kemasan berputar di sekeliling tubuhnya, membentuk pusaran suci yang melindungi dirinya dari gelombang kegelapan. Rambutnya terurai, matanya bersinar seperti bara, dan setiap hembusan napasnya memancarkan panas yang bisa melelehkan besi. Morat, ujar Xiao yang perlahan, suaranya bergema di antara angin badai. Kau mungkin abadi, tapi cahaya tidak pernah mati. Selama ada kehidupan, akan ada api yang terus menyala. Morat tersenyum miring. Kau berbicara tentang kehidupan, anak muda. Tapi aku adalah akhir dari kehidupan itu sendiri. Ia mengangkat tangannya, dan seketika langit berubah. Dari balik awan muncul bayangan raksasa berbentuk makhluk hitam bersayap 6, Raja Bayangan Kekosongan, perwujudan murni dari kehancuran. Makhluk itu melayang di atas mereka, mengeluarkan raungan mengerikan yang mengguncang dunia. Ribuan makhluk kegelapan muncul dari tanah, berlari dengan kecepatan tinggi menuju Xiao Yan. Namun Xiao Yan hanya mengangkat tangannya. Api putihnya berubah warna menjadi keemasan murni, lalu membentuk lingkaran besar di udara. Heavenly Flame Domain. Dalam sekejap, dunia berubah. Semua bayangan yang mendekat langsung terbakar menjadi abu, sementara sinar api kemasan meluas ke segala arah. Suhu naik drastis, mengubah udara menjadi kilatan cahaya panas. Morat menatapnya dengan mata menyipit, lalu mengangkat tangannya dan menghantam udara keras. Dari genggamannya, muncul bola hitam raksasa, inti dari kekosongan yang sanggup menghapus eksistensi itu sendiri. Dua kekuatan berlawanan bertabrakan, api kehidupan dan kekosongan abadi. Ledakan luar biasa mengguncang dunia Douki. Gunung hancur, sungai menguap, dan langit terbelah. Di bawah sana, orang-orang hanya bisa menatap ke langit dengan ngeri, menyaksikan dua sosok ilahi bertarung seperti dewa dan iblis. Tubuh Xiao yang terdorong mundur beberapa langkah, bibirnya mengeluarkan darah. Namun dalam matanya, api tak padam. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi,
memusatkan seluruh kekuatan dari 9 api surgawi yang pernah ia miliki. Nina ya Flames, combine. Langit berubah warna menjadi merah, emas, dan putih. 9 naga api keluar dari balik awan, masing-masing melingkar dan bersatu di tengah langit. Suara raungan naga menggema, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Naga-naga itu menyatu membentuk sosok naga raksasa murni dari api kehidupan. Morat menatapnya tajam, lalu tersenyum sinis. Kau pikir api bisa melawan kehampaan? Segalanya akan berakhir menjadi ketiadaan. Kalau begitu, Xiao yang berteriak, biarkan aku jadikan kehampaanmu bahan bakar untuk hidup yang baru. Ia melemparkan naga api itu langsung ke arah Morat. Tabrakan berikutnya menghancurkan seluruh area pertempuran. Cahaya dan kegelapan menelan satu sama lain. Suara dentuman tak henti-henti terdengar, hingga seluruh langit seperti terbakar. Beberapa saat kemudian, dari balik debu dan cahaya, muncul sosok Xiao yang berdiri dengan tubuh berlumuran darah, namun matanya masih menyala kuat. Di belakangnya, terbentuk simbol api berbentuk bunga teratai. Api kehidupan telah mencapai bentuk sempurnanya. Sementara Morat terhuyung, tubuhnya mulai retak dan mengeluarkan kabut hitam dari setiap celahnya. Tapi ia tertawa pelan. Kau menang dalam cahaya, tapi jangan lupa, setiap cahaya selalu menciptakan bayangannya sendiri. Dan sebelum Xiao yang sempat bereaksi, Morat meledak menjadi kabut hitam yang menyebar ke seluruh penjuru langit, menembus dunia seperti racun yang tak bisa dihancurkan. Xiao yang terdiam. Api di tubuhnya meredup perlahan, tapi di matanya kini muncul kesadaran baru. Ia tahu, ini belum berakhir. Kegelapan mungkin telah dikalahkan, tapi tidak dimusnahkan. Sementara itu, di kejauhan, seorang sosok misterius yang mengenakan jubah putih menyaksikan semuanya dari atas tebing tinggi. Akhir bukanlah akhir. Xiao Yan, kau baru saja membuka gerbang menuju dunia sejati. Langit kembali sunyi. Dunia Douki bergetar, seolah bersiap menghadapi babak baru. Perjalanan menuju keabadian baru saja dimulai. Beta episode 253. Ranah penciptaan, awal dari akhir. Ketenangan membentang di seluruh ruang yang baru lahir. Tidak ada langit, tidak ada bumi, hanya lautan cahaya lembut yang beriak seperti air. Xiao yang berdiri di tengahnya, tubuhnya bercahaya perak, napasnya menyatu dengan udara yang belum pernah ada sebelumnya. Ia baru saja keluar dari pertarungan melawan Morat, tapi jiwanya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Namun ketenangan itu bukan sekadar ketenangan. Di balik setiap denyut cahaya, ada sesuatu yang hidup, bergetar, dan menyambutnya. Dunia itu seperti bayi yang baru lahir, kosong, murni, namun memiliki potensi tanpa batas. Sosok berjubah putih yang muncul sebelumnya melangkah mendekat. Wajahnya sulit diartikan, tidak tua, tidak muda, matanya membawa kedalaman yang melampaui waktu. Xiao Yan, ujarnya dengan nada damai. Selamat datang di ranah penciptaan. Dunia di mana pikiran dan kehendak menjadi hukum, dan di mana satu ide bisa melahirkan kehidupan. Xiao yang menatap sekeliling, matanya masih terpesona. Ranah, penciptaan, gumamnya pelan. Jadi, ini yang ada di atas para dewa? Ya. Sosok itu tersenyum lembut. Para dewa menciptakan dunia, tapi di ranah ini, kau menciptakan hukum yang melahirkan dunia itu sendiri. Kau sekarang berdiri di titik di mana kegelapan dan cahaya tak lagi bertarung, tapi menyatu. Xiao yang terdiam, menatap kedua tangannya. Di satu sisi, cahaya putih berdenyut lembut. Di sisi lain, bayangan hitam berputar perlahan. Dua kekuatan yang dulu bertolak belakang kini seolah bernafas bersama dalam harmoni. Tapi, kalau begitu, apa yang terjadi dengan dunia Douki? Tanyanya. Dengan orang-orang yang masih di sana? Sosok itu menatapnya, lalu mengangkat satu jari. Dalam sekejap, lautan cahaya di sekitar mereka berubah. Di depannya terbentuk layar besar dari kabut energi, menampilkan pemandangan dunia Douki, langit biru kembali, gunung-gunung yang sempat runtuh perlahan pulih, dan orang-orang yang dulunya berlutut ketakutan kini menatap ke langit dengan harapan baru. Gu Yuan berdiri di atas puncak gunung, menatap awan yang berputar. Energi ini bukan kekuatan dewa. Ini Xiao Yan. Yao Lao tersenyum samar di sampingnya. Anak itu
benar-benar melampaui semua harapan. Xiao Yan menatap pemandangan itu, dadanya terasa hangat. Mereka, selamat. Karena kau memilih untuk tidak menghancurkan, kata sosok putih itu lembut. Kau memilih untuk memahami. Dan itulah inti dari penciptaan, bukan kekuatan untuk memusnahkan, tapi keberanian untuk memberi arti. Namun sebelum Xiao Yan sempat menjawab, tiba-tiba ruang di sekitarnya bergetar pelan. Cahaya mulai berdenyut dengan ritme aneh, seperti jantung yang berdetak tidak wajar. Xiao Yan menoleh, wajahnya menegang. Apa yang terjadi? Sosok putih itu menatap jauh ke atas, ekspresinya berubah serius. Ranah ini tidak stabil. Kehampaan yang telah kau lawan tadi meninggalkan celah. Jika tak segera diseimbangkan, seluruh lapisan dunia bisa runtuh kembali menjadi kekosongan. Xiao Yan mengerutkan kening. Celah? Ya. Sosok itu menunjuk ke udara, dan tampak sebuah retakan hitam besar terbentuk di langit. Dari dalamnya mengalir arus gelap, seolah serpihan dari morat masih hidup. Tampaknya sebagian kesadarannya masih tertinggal di inti kehampaan, ujar sosok itu. Ia mungkin sudah kalah, tapi tidak benar-benar lenyap. Xiao Yan mengepalkan tangan. Jadi, aku harus menyelesaikannya sekarang. Tidak dengan bertarung. Sosok putih itu menatapnya dalam. Jika kau ingin memperbaiki ranah ini, kau harus mengisi celah itu. Dan yang bisa mengisinya hanyalah sesuatu yang berasal dari kehendak sejati, dari hatimu. Xiao Yan menatap celah itu lama. Lalu, perlahan, ia menutup matanya. Dalam diam, ingatan masa lalunya melintas. Saat pertama kali ia menyalakan nyala Douqi, saat ia berlatih sendirian di bawah bulan, saat ia kehilangan ayahnya, saat ia melihat Yolao terikat di altar api, dan semua perjalanan panjang yang mengajarkannya arti berjuang. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau begitu, biarkan api ini menjadi jantung dunia yang baru. Ia mengangkat kedua tangannya, menyatukan putih dan hitam menjadi satu bola cahaya perak yang berdenyut. Cahaya itu perlahan naik ke langit, mengarah ke retakan. Semakin mendekat, semakin kuat pulsasinya. Sampai akhirnya, bola itu meledak menjadi semburan cahaya hangat yang menutup celah sepenuhnya. Ranah itu berguncang, lalu menjadi tenang. Cahaya di langit berubah menjadi warna kemasan lembut, dan di tengahnya muncul matahari kecil yang memancarkan panas kehidupan. Sosok putih itu menatap pemandangan itu, tersenyum puas. Sekarang kau mengerti, Xiao Yan, api sejati bukanlah yang membakar, melainkan yang menghidupkan. Xiao Yan memandang langit baru itu, matanya tenang namun dalam. Mungkin aku bukan dewa, tapi aku ingin dunia ini terus berputar, bahkan tanpa kehadiran mereka. Dan itu, ujar sosok putih itu pelan, adalah pikiran seorang pencipta. Ia melangkah mundur, tubuhnya perlahan memudar, berubah menjadi partikel cahaya yang menyatu dengan langit. Waktuku telah tiba, ranah ini kini milikmu. Gunakan dengan bijak, Xiao Yan. Saat sosok itu lenyap sepenuhnya, Xiao Yan berdiri sendirian di tengah dunia baru itu. Ia menatap tangannya, lalu mengangkatnya perlahan. Seketika, lautan cahaya di bawahnya berubah menjadi daratan hijau, gunung-gunung muncul, sungai mengalir, langit membentang biru. Dunia baru lahir di hadapannya, dunia yang tercipta bukan dari kehancuran, tapi dari harapan. Ia menatap matahari kecil di langit itu, tersenyum kecil. Ranah penciptaan, ya, mungkin disinilah aku akhirnya mengerti arti dari semua perjalanan ini. Namun di balik cahaya hangat itu, di ujung cakrawala dunia baru, seberkas titik hitam samar masih bergetar, kecil, nyaris tak terlihat, tapi hidup. Suara bisikan sama terdengar dari kejauhan. Cahaya dan kegelapan tak akan pernah benar-benar terpisah. Xiao yang membuka matanya perlahan, menatap jauh ke horizon. Api di matanya berkilat. Kalau begitu, biarlah dunia ini tahu, aku siap menghadapi keduanya. Langit dunia baru bersinar terang, menandai awal dari era baru, di mana Xiao yang bukan hanya pejuang, bukan hanya dewa, tapi pencipta nasibnya sendiri. Beta episode 254, Dunia Baru, Bayangan Lama. Langit ranah penciptaan bersinar lembut dengan warna keemasan. Awan bergerak perlahan, membentuk pusaran cahaya yang memantulkan pancaran damai ke seluruh daratan yang baru lahir.
Gunung menjulang dari lautan cahaya, hutan tumbuh dari debu bintang, dan sungai mengalir di antara lembah, membawa energi Douqi murni yang belum pernah ada sebelumnya. Xiao yang berdiri di atas sebuah tebing tinggi, mengenakan jubah putih panjang yang bergoyang tertiup angin lembut. Di tangannya, seberkas api berwarna perak berputar pelan, bukan api yang membakar, tapi yang menghidupkan. Di setiap arah pandangannya, dunia itu terus berkembang seperti makhluk hidup yang bernafas. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang ganjil. Sesekali, suara gemuruh sama terdengar dari kedalaman bumi, seolah dunia baru itu menahan sesuatu yang ingin keluar. Xiao yang memejamkan mata, merasakan setiap denyut energi di sekitar. Ia bisa merasakan keseimbangan, tapi di sela-sela harmoni itu, ada riak gelap yang tak bisa diabaikan. Jadi kau benar-benar menciptakan dunia ini. Suara berat dan lembut terdengar dari belakangnya. Xiao yang berbalik dan mendapati Gu Yuan, sosok yang selama ini menjadi simbol kekuatan Dodi, berdiri di sana. Tapi ini bukan Gu Yuan yang nyata, melainkan proyeksi jiwa yang terbentuk dari kenangan dan energi dunia lama. Xiao yang tersenyum kecil. Aku tidak menciptakannya sendirian. Dunia ini lahir dari semua pengorbanan, dari semua jiwa yang telah pergi. Gu Yuan menatap sekeliling dengan kagum. Luar biasa, ini bukan sekadar dunia Douqi lagi. Kau telah menulis ulang dasar keberadaan. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Xiao yang serius. Tapi kau juga tahu, setiap dunia yang lahir pasti membawa bayangan dari dunia sebelumnya. Xiao yang mengangguk. Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang belum selesai. Tiba-tiba tanah bergetar pelan. Dari arah timur, lautan yang tadi tenang berubah menjadi pusaran hitam. Dari dalamnya muncul kabut kelabu yang memanjang seperti tangan raksasa, mencoba meraih langit. Xiao yang melangkah ke tepi tebing, menatap tajam pusaran itu. Di dalamnya, bayangan hitam samar mulai terbentuk, bukan morat, tapi sisa dari kesadarannya. Bayangan itu tertawa lirih, suara yang menggema seperti ribuan bisikan di kepala. Kau pikir bisa memusnahkanku, Xiao Yan, suaranya menggema dingin. Cahaya dan kegelapan adalah dua sisi dari ciptaanmu. Selama dunia ini ada, aku pun akan tetap ada. Gu Yuan mengerutkan kening. Kehampaan morat terserap ke dalam fondasi dunia ini. Ia kini bukan makhluk, melainkan bagian dari ciptaanmu sendiri. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Jadi selama dunia ini hidup, dia juga hidup. Ia menatap pusaran hitam itu, lalu mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku tak akan memusnahkannya. Aku akan menjadikannya bagian dari keseimbangan. Api perak di tangannya menyala terang, dan ia mengarahkannya ke lautan hitam. Dari cahaya itu, muncul kilatan petir halus, menyelimuti kabut kelabu dan menenuninya menjadi bentuk baru. Pusaran itu berhenti berputar, kabut hitam berubah menjadi kabut abu-abu, lalu mengalir perlahan ke dalam tanah. Gu Yuan menatap dengan mata lebar. Kau menyeimbangkannya. Tidak ada dunia yang sempurna tanpa bayangan, jawab Xiao yang tenang. Jika aku menghapus kegelapan, cahaya akan kehilangan maknanya. Dunia ini akan membusuk tanpa keseimbangan. Di kejauhan, bunga-bunga pertama mulai tumbuh dari tanah. Cahaya dan bayangan berbaur, menciptakan harmoni yang baru. Dunia itu kini benar-benar hidup. Gu Yuan menatapnya lama. Kau bukan lagi hanya Xiao yang sang pejuang, bukan juga dewa. Kau adalah penjaga dari ciptaan itu sendiri. Xiao yang menatap langit, matanya lembut tapi kuat. Mungkin begitu, tapi aku masih manusia. Aku masih punya hal yang belum selesai di dunia lama. Gu Yuan mengangkat alis. Kau ingin kembali? Xiao yang menatap cakrawala, tempat kabut perak berputar seperti gerbang waktu. Masih ada orang-orang yang menungguku. Yao Lao, Yun Yun, Medusa, dan dunia yang masih memanggil namaku. Gu Yuan menatapnya, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu, bawalah kebijaksanaan dunia ini bersamamu. Dunia lama butuh cahaya baru, bukan dewa, tapi seseorang yang pernah menyalakan api di kegelapan. Xiao yang tersenyum. Api itu tidak akan padam. Ia menengadah, dan cahaya perak mulai membungkus tubuhnya. Dunia di sekitarnya bergetar lembut, gunung, langit,
laut, dan daratan bergetar seolah memberi penghormatan pada penciptanya. Suara guyuan menggema perlahan. Semoga jalamu kembali menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Xiao Yan. Cahaya itu semakin terang, hingga seluruh dunia ranah penciptaan tenggelam dalam putih. Ketika semuanya meredup, hanya tersisa satu kilatan api kecil yang melayang di udara. Simbol kehidupan, harapan, dan tekad yang tak pernah padam. Dan di kejauhan, di dunia lama yang mulai pulih, langit terbuka untuk sesaat, menandai kembalinya sang legenda. BTTH episode 255, kembalinya api yang tak padam. Langit doki kontinen bergetar lembut, awan menggulung perlahan, dan di tengahnya terbentuk pusaran cahaya perak yang memantulkan kilatan api putih. Para tetua dari seluruh penjuru benua menatap ke langit dengan mata membulat. Sesuatu yang telah lama hilang kini mulai terasa kembali. Di puncak pegunungan kuno, Yao Lao berdiri dengan jubah putihnya yang tertiup angin. Matanya menatap ke atas dengan harapan yang telah lama ia pendam. Energi ini, gumamnya lirih, suaranya bergetar. Tak salah lagi, ini Xiao Yan. Kilatan cahaya itu semakin kuat, lalu meledak dalam semburan lembut. Dari tengahnya, sosok pria muncul perlahan. Rambutnya hitam legam dengan ujung berkilau perak, matanya berwarna ganda. Satu putih, satu hitam. Di tubuhnya, energi doki mengalir dengan harmoni sempurna, seperti dua dunia yang bersatu. Xiao yang telah kembali. Saat kakinya menyentuh tanah, bumi bergetar pelan. Namun bukan karena kekuatan destruktif, melainkan karena seluruh doki kontinen menyambut kehadirannya. Pohon-pohon bergetar, sungai beriak, dan langit menjadi jernih. Yao Lao melangkah maju, matanya berkaca-kaca. Kau benar-benar kembali, muridku. Xiao yang tersenyum lembut, menunduk memberi hormat. Guru, maafkan aku telah pergi terlalu lama. Yao Lao memeluknya, bahunya bergetar. Bodoh, aku tidak peduli berapa lama. Yang penting kau kembali, hidup-hidup. Di belakang mereka, sosok-sosok familiar muncul satu persatu. Yun Yun, Medusa, Sun Er, bahkan Gu Qingyan dan beberapa tokoh kuat dari klan Dodi. Mereka semua menatap Xiao yang dengan perasaan campur aduk, kagum, rindu, dan haru. Yun Yun melangkah mendekat. Kau terlihat berbeda. Xiao yang menatap tangannya. Mungkin karena aku tak lagi membawa hanya api. Aku membawa kehidupan. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Dari jauh, suara gemuruh keras terdengar. Langit di arah barat berubah menjadi kelabu, seolah badai energi tengah bangkit kembali. Xiao yang menatap ke arah itu dengan tatapan tajam. Jadi, bahkan setelah semua ini, dunia masih belum sepenuhnya tenang. Medusa melangkah maju, matanya berkilat tajam. Kau yakin ingin berperang lagi? Setelah semua yang telah kau lalui di ranah para dewa? Xiao yang tersenyum samar. Perang tidak selalu berarti menghancurkan, Medusa. Kadang, itu cara dunia menjaga keseimbangannya. Gu Yuan yang kini tampak lebih tua dari sebelumnya melangkah mendekat. Apa yang kau lihat di sana, Xiao Yan? Xiao Yan menatap jauh ke cakrawala. Sisa-sisa kehampaan yang mencoba memanfaatkan kekosongan kekuatan para dewa. Tapi mereka tak tahu, dunia ini bukan lagi dunia lama. Ia mengangkat tangannya perlahan. Dari telapak tangannya, muncul nyala api kecil berwarna abu-abu muda. Api yang tak panas, tapi terasa hidup. Api itu melayang ke langit, lalu membelah menjadi ratusan percikan kecil yang jatuh seperti hujan. Setiap percikan menyentuh tanah, bunga bermekaran di sekitarnya. Semua orang terpana. Yao Lao menatap dengan mata lebar. Itu bukan api penghancur. Xiao yang tersenyum, itu api keseimbangan. Aku menyebutnya api kehidupan. Namun di balik senyum itu, pikirannya tenang tapi waspada. Ia bisa merasakan sesuatu, bisikan halus dari dimensi lain, samar namun nyata. Xiao Yan, suara itu bergema lembut, seolah datang dari jauh. Ia mengenal suara itu, suara sosok berjubah putih yang dulu menuntunnya di ranah penciptaan. Jangan biarkan dunia ini jatuh pada kesempurnaan semu. Di balik kehidupan, selalu ada kegelapan yang menunggu kesempatan. Cahaya di matanya bergetar. Aku tahu, jawab Xiao yang dalam hati. Aku tidak akan membiarkan sejarah berulang.
Yun yang berdiri di sampingnya menatapnya cemas. Ada apa? Xiao Yan menggeleng pelan. Tidak apa-apa. Aku hanya sadar perjalanan ini belum berakhir. Ia menatap cakrawala, tempat badai energi mulai menyebar ke seluruh penjuru benua. Namun kini, matanya tak lagi memancarkan keraguan, melainkan keteguhan seorang penjaga dunia. Kalau dunia ini ingin diuji lagi, katanya sambil menatap langit, maka biarlah ujian itu datang padaku terlebih dahulu. Yao Lao tersenyum bangga. Seperti dulu, kau tetaplah muridku yang keras kepala. Xiao Yan menatap mereka semua dengan hangat. Mari kita mulai dari awal. Dunia ini akan berjalan di bawah cahaya yang baru, cahaya milik kita semua. Dan di saat itu, nyala api putih abu milik Xiao yang menyala di langit Douki kontinen, memantulkan bayangan lembut ke setiap penjuru negeri. Bukan api perang, bukan api kehancuran, tapi api harapan, simbol dari era baru yang akan segera dimulai. Sebuah suara lembut bergema dari langit, nyaris seperti doa. Dari kehampaan lahir cahaya, dari perjuangan lahir kehidupan. Inilah awal dunia yang baru. Langit menyala, dan era kehidupan pun dimulai. Apakah kamu ingin saya